Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiuddin. Di sini bersama dua rekan saya, yaitu Abdurrahman dan Umar Habib, akan mempresentasikan atau mereview sebuah paper yang kami kutip dengan judul Aplikasi Pengolahan Citra Digital MID atau Tagging Detection dengan metode segmentasi K-mean clustering berbasis OpenCV dan Eclipse. Dikutip dari Luzuarti Arsy, Oki Dwi Nurhayati, Kurniawan Teguh Martono, Program Studi Sistem Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Semarang, Indonesia. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Yaitu kita disuruh mencari riset problem atau permasalahan yang sedang terjadi. Nomor 2 yaitu research metode low level, mid level, and high level. Untuk problem, kualitas daging sapi ditentukan oleh beberapa parameter. Di antaranya adalah parameter ukuran, tekstur, ciri, warna bau dari daging, dan lain-lain. Parameter tersebut merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan kualitas baik buruknya daging. Dilakukan dengan manual, yaitu menggunakan indera penglihatan dari segi warna maupun bentuk yang memiliki banyak kelemahan, seperti penilaian oleh manusia yang bersifat subjektif dan tak konsisten. Daging sapi memiliki kandungan yang bermanfaat bagi manusia, salah satunya yaitu protein. Namun di Indonesia, saat ini banyak sekali kecurangan dalam jual beli daging sapi. Masyarakat membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk membedakan kualitas daging dengan memanfaatkan sarana dari media komunikasi seperti smartphone. Pada low level method, yaitu sebelum melakukan proses segmentasi dilakukan, hal yang terlebih dahulu dilakukan yaitu akuisisi citra, yaitu pengambilan file citra dari drive komputer yang akan disegmentasi. Di sini kita melakukan input citra terlebih dahulu. Oke, berikutnya adalah saya Abdurrahman. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari saudara M. Zakiuddin, khususnya di materi mid-level. Pada level ini terdapat dua proses, yaitu proses pengubahan citra K-mean clustering dan perhitungan ekstraksi ciri. Yang pertama adalah pengubahan citra K-mean clustering, yaitu citra daging yang telah diunggah sebelumnya, selanjutnya akan diolah menjadi citra K-mean clustering. Proses pengubahan dilakukan dengan memilih cluster 2 hingga 6, kemudian tekan tombol K-mean, yang dimana hasil citra daging akan berbeda sesuai dengan cluster yang dipilih. Contohnya seperti tampilan di samping, di mana awalnya daging berpola seperti itu. Ketika sudah diolah menjadi citra K-mean clustering, maka tampilannya akan berubah. Berikutnya adalah yang kedua, perhitungan ekstraksi ciri. Pada perhitungan ekstraksi ciri ini diperoleh melalui perhitungan nilai min dengan menekan tombol analis, kemudian nilai min dan standar deviasi akan langsung ditampilkan beserta keterangan kualitas daging, apakah daging baik ataupun buruk. Nah, untuk tampilannya seperti gambar di samping. Maka ketika sudah ditekan tadi, hasilnya seperti itu. Muncul keterangan tentang dagingnya, daging baik ataupun buruk. Nama saya M. Umar Habib. Saya akan melanjutkan presentasi review paper dari teman saya. High level. Penilaian warna daging dilakukan dengan melihat warna permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya senter dan mencocokkannya dengan standar warna yang terdiri dari 9 skor, mulai dari merah muda hingga merah tua. Pada gambar 16, standar warna daging sapi, semakin tinggi angkanya semakin pekat warnanya. Begitu juga dengan gambar 17.
Penilaian marbling dilakukan dengan melihat intensitas marbling pada permukaan otot mata rusuk dengan bantuan cahaya dan mencocokkannya dengan standar marbling. Nilai skor marbling ditentukan berdasarkan skor standar marbling yang paling sesuai dengan intensitas marbling otot mata rusuk. Berdasarkan tabel hasil deteksi daging di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pengelolaan citra dengan segmentasi K-min clustering dengan menggunakan data daging yang sama dan menghasilkan keluaran nilai statistik min dan standar deviasi yang berbeda. Dari hasil yang didapat juga mempengaruhi akurasi ketepatan baca untuk menentukan daging berkualitas baik ataupun buruk. Untuk rumus akurasi ketepatan baca digunakan rumus yang ditunjukkan dengan persamaan akurasi sama dengan 100% dikurangi data menyimpang per jumlah data dikali 100%. Untuk mendapatkan nilai jangkauan maka sampel data citra daging dibagi sesuai mutu yang dihasilkan. Pada kualitas mutu diambil nilai maksimal, minimal, dan perhitungan statistik. Dari hasil tersebut didapatkan nilai jangkauan statistik dari masing-masing kualitas mutu daging yang ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel, mutu daging pertama rentang min 96,5 sampai 99,5. Standar deviasi 47 sampai 48. Mutu daging 2 99,5 sampai 105. Standar deviasi 39 sampai 42,5. Akurasi sama dengan 100% dikurangi 4/20 dikali 100% sama dengan 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. Dari tabel akurasi sistem tersebut didapatkan tingkat akurasi untuk identifikasi kualitas daging berdasarkan perhitungan ekstraksi ciri menggunakan metode K-min clustering, yaitu mencapai 80%. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat menentukan acuan yang tepat untuk menentukan kualitas daging yang baik dan buruk. Kesimpulannya, pertama, aplikasi ini dibuat untuk mengolah citra daging yang berasal dari penelitian terdahulu yang diunggah melalui galeri smartphone. Citra diolah melalui tahap segmentasi menggunakan metode K-min clustering. Kedua, berdasarkan hasil penelitian sampel data uji yang digunakan untuk menentukan parameter citra, nilai jangkauan min pada citra daging berkualitas baik antara 96,5 hingga 99,5 dan nilai standar deviasi antara 47 hingga 48. Nilai jangkauan min pada citra daging berkualitas buruk di bawah 96,5 dan di atas 105 serta nilai standar deviasi di bawah 38 antara 42,5 hingga 47 serta di atas 48. Ketiga, hasil deteksi kualitas daging dari aplikasi ini mempunyai presentasi tingkat keberhasilan yang baik serta keseluruhan tingkat keberhasilan aplikasi pengolahan citra digital dengan metode K-min clustering yaitu sebesar 80%. Keempat, penentuan parameter kualitas sampel daging baik atau buruk dilakukan berdasarkan penglihatan kasat mata serta pencocokan standar warna daging dan standar lemak. Kesaran, dapat dilakukan penambahan parameter ekstraksi ciri yang lain yaitu skewness, kurtosis, entropi untuk mengukur keakuratan. Pengembangan aplikasi agar dapat dijalankan pada berbagai platform.